Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi healthy semua. Kita berjumpa lagi dalam acara talk show Ask the Doctor Jilid 26 bersama saya Dr. Leonita Mauludianti selaku dokter umum yang bertugas di RSUD Cibinong yang akan menjadi host pada acara pagi hari ini. Healthies, saat ini kita sudah berada di lantai 2 Gedung Ponek RSUD Cibinong, di mana RSUD Cibinong merupakan rumah sakit rujukan regional di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan RSUD Cibinong selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Kami juga ingin menyampaikan kepada para healthy sekalian bahwa saat ini RSUD Cibinong sudah bekerja sama dengan beberapa asuransi, yaitu Admedica, Olexa, AAA, BNI Life, BRI Life, AXA, ACA, Afris, Prudential, Global Excel, Prudential Rawat Inap, Sinarmas MSIG, FWD, AIA, CAR, Takaful, Jasindo, dan Mandiri InHealth. Jadi bagi para healthy sekalian yang memiliki asuransi-asuransi tersebut dapat langsung berobat ke Poliklinik Eksekutif Azalea RSUD Cibinong. Baik healthies, pada pagi hari ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Martina Sari Lubis MARS dan juga Dr. Sigit Budiman selaku dokter yang bertugas di bagian layanan terapi hiperbarik. Selamat pagi Dr. Sari dan Dr. Sigit. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya dok. Memang di masa pandemi yang saat ini sedang meningkat lagi ya dok ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan selalu. Dan kami juga harap semoga para healthy sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik healthies, kami juga ingin menyampaikan bahwa selain dapat disaksikan secara live melalui Instagram, acara pada pagi hari ini juga dapat disaksikan melalui Facebook dan juga YouTube. Jadi bagi para healthies, jangan lupa untuk follow akun sosial media RSUD Cibinong, yaitu di Instagram @rsudcibinong_Bogor, di akun Twitter @rsudcibinong, akun Facebook RSUD Spasi Cibinong, kemudian juga akun YouTube RSUD Spasi Cibinong. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya healthies. Nah baik healthies, mungkin semua healthies pada pagi hari ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan acara talk show pada pagi hari ini. Dan healthies juga mungkin sudah mendengar pada acara talk show pada jilid sebelumnya, yaitu jilid 25, bahwa terapi hiperbarik ini merupakan salah satu dari layanan unggulan yang dimiliki oleh RSUD Cibinong. Nah, pada pagi hari ini bersama dua narasumber kita yang luar biasa, kita akan membahas kupas tuntas mengenai apa itu terapi hiperbarik. Bagi para healthies juga mungkin nanti ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar dan akan kami sampaikan kepada narasumber untuk dijawab. Baik pada Dr. Sari dan Dr. Sigit, boleh langsung dimulai dok, teman-teman healthies ini sudah tidak sabar. Baik, kami persilahkan dok. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, salam sehat semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Sigit. Saat ini saya bekerja di RSUD Cibinong di bagian hiperbarik oksigen terapi. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai hiperbarik oksigen terapi. Nah, apakah yang disebut oksigen hiperbarik terapi? Nah, pengertiannya oksigen hiperbarik terapi adalah suatu metode pengobatan yang dilakukan dengan menghirup oksigen murni dalam ruang bertekanan udara tinggi. Indikasi daripada terapi oksigen hiperbarik, di sini saya hanya memaparkan ada 6 contoh ya. Sebenarnya kegunaannya sangat banyak. Nah, ini yang sering kita pakai dalam dunia kesehatan ya. Yang pertama, untuk penyembuhan luka bermasalah, yaitu luka diabetes, gangren, luka bakar, dan luka infeksi yang serius. Karena terapi oksigen hiperbarik ini dia mempunyai kemampuan untuk mempercepat regenerasi jaringan sehingga luka-luka yang bermasalah akan lebih cepat disembuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, membantu proses regenerasi tulang. Jadi pada pasien yang patah tulang akan mempercepat pembentukan tulang baru. Biasanya kalau patah tulang bisa 3 bulan dengan oksigen terapi hiperbarik, kemudian bisa lebih cepat, mungkin 2 bulan sudah terjadi penyembuhan. Kemudian yang ketiga, masalah gangguan pendengaran. Masalah pendengaran seperti sudden deafness,
tinnitus atau migrain. Sudden deafness itu tuli mendadak, itu seringkali diakibatkan oleh gangguan suplai oksigen di dalam telinga bagian dalam. Nah, dengan terapi oksigen berbaring ini bisa membantu penyembuhan, mempercepat ya. Kemudian slide ya. Yang keempat, gangguan saraf dan stroke. Nah, ini karena sifat dari oksigen berbaring ini dia untuk mempercepat regenerasi jaringan, maka pasien stroke akan dipercepat pemulihannya ya. Kemudian yang kelima, untuk penyakit yang berhubungan dengan jantung koroner. Nah, pada jantung koroner itu kan terjadi penyumbatan aliran darah sehingga banyak sel-sel otot jantung yang rusak atau mati. Nah, dengan terapi oksigen berbaring ini akan mempercepat penyembuhan atau regenerasi sel-sel dari otot jantung itu sendiri. Kemudian yang keenam, untuk kebugaran dan kecantikan. Nah, kebugaran sudah pasti karena dengan terapi oksigen berbaring kita memberikan oksigen 100% ya, dengan ruang udara bertekanan tinggi. Kemudian untuk kecantikan, terapi oksigen berbaring ini bisa membuat kulit menjadi lebih halus karena dengan terapi oksigen berbaring ini akan merangsang membentuk sel-sel kolagen. Nah, sel-sel kolagen itulah yang membuat kulit kita jadi lebih halus, lebih kencang. Jadi untuk ibu-ibu yang mau awet muda, mau lebih cantik, bisa lakukan terapi oksigen berbaring. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, apakah ada larangan dalam terapi oksigen berbaring? Nah, hiperbarik itu tidak boleh dilakukan pada orang yang mempunyai kelainan paru tertentu. Nah, kalau di dunia medis kita sebut penyakitnya pneumotoraks, jadi adanya udara di antara paru-paru dengan dinding dada itu nggak boleh ya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang menggunakan pacu jantung itu bisa ketika kita melakukan terapi hiperbarik, alat pacu jantungnya bisa ada kemungkinan rusak ya, jadi itu tidak disarankan. Nah, karena itu sebelum kita lakukan terapi hiperbarik, kita dilakukan konsultasi dulu oleh dokter biasanya dokter spesialis THT, bila perlu dengan dokter paru lebih baik lagi. Kemudian dia akan dilakukan ronsen dada, ronsen torak ya. Dan karena saat ini sedang pandemi COVID, juga dilakukan swab PCR untuk menjaga keamanan tidak tertular. Nah, sekarang apakah ada efek samping terapi oksigen berbaring? Nah, terapi oksigen berbaring ini sebenarnya relatif aman sekali. Selama kami di sini waktu kita buka untuk terapi berbaring, sampai saat ini belum terjadi efek samping. Nah, efek samping yang bisa dialami adalah yang agak sering baru trauma, jadi gangguan pada telinga, disebabkan karena si pasien tidak mampu menyesuaikan tekanan di dalam ruang berbaring dan ruang dalam dengan telinga. Itu seperti ketika kita naik pesawat, nah kita pesawat take off atau landing, kita akan merasa nyeri pada telinga, ya seperti itu gejalanya. Kemudian juga bisa terjadi keracunan oksigen, tapi ini jarang sekali ya, jarang sekali. Itu karena kalau pasien bernapasnya tidak normal, napasnya terlalu dalam, bisa terjadi keracunan oksigen. Tapi biasanya itu sudah dibantu oleh perawat di dalam terapi hiperbarik sehingga tidak pernah terjadi. Kemudian yang ada lagi yang nggak disebutkan di sini adalah akan terjadi gula darah turun. Makanya sebelum dilakukan terapi oksigen hiperbarik disarankan makan dulu sarapan. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kalau ada yang perlu ada pertanyaan bisa diberikan pada akhir pemaparan materi ini. Dan saat ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Dr. Sari. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Martina Sari Lubis, MARRS. Saya dengan Dr. Sigit dan ada sebenarnya satu lagi Dr. Leoni ya, Dr. Hilman Mahendra. Itu jadi kami bertiga itu memang bekerja di hiperbarik ya, di terapi oksigen hiperbarik ini. Mungkin hanya menambahkan sedikit saja boleh, ya. Jadi gedungnya hiperbarik penting saya menerangkan dulu, takutnya di mana nih gedungnya di mana. Udah sampai bingung. Jadi memang gedung hiperbarik ini terletak di sebelah gedung Azalea, jadi sampingan sama gedung Azalea. Jadi kalau
ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau coba nanti terapi, tinggal masuk lewat pintu depan saja karena gedungnya kan bersebelahan ya dengan gedung Azalea gitu, seperti itu. Lalu kami selain 3 orang dokter ini yang sudah bersertifikat untuk hiperbarik ya, karena kami ada pelatihan waktu itu 1 minggu ya, jadi kami juga dibantu oleh 6 orang perawat dan ada 1 bidan, lalu ada 2 elektromedis. Jadi untuk untuk pengoperasiannya Dokter Sigit ya. Jadi memang pengoperasian alatnya itu kita dibantu oleh elektromedis seperti itu ya. Terus pasti ada pertanyaan nih dokter nih, berapa sih tarifnya ya? Biasanya kan kalau penting nih dok. Ya, biasanya pentingnya juga tarifnya juga. Jadi bila kalau pertama kali berobat, tadi yang sudah disampaikan sama dokter Sigit, jadi memang harus kita konsultasikan dulu ke dokter THT. Karena kan tadi kan salah satu efek sampingnya kan baru trauma ya. Takutnya kalau misalnya gendang telinganya sudah sobek atau apa kan, jadi kita harus, atau misalnya ada sumbatan atau apa, jadi kita konsulkan dulu ke dokter THT. Berarti memang dipastikan aman dulu sebelum diizinkan ikut terapi. Ya, betul. Lalu yang tadi sudah dokter Sigit juga sampaikan, memang karena sekarang lagi pandemi, nanti kan kalau misalnya masuk ke ruangan itu ada 6 orang pasien ya, jadi kan untuk penularan COVID-19 ini pasti kita untuk periksa PCR dulu seperti itu. Lalu berikutnya lagi sudah pasti karena kontraindikasinya itu penyakit paru yang tadi pneumotoraks, sudah pasti harus di ronsen toraks dulu seperti itu. Untuk tarifnya itu untuk 1 kali terapi di 390.000 ya. Tapi kalau tadi yang kalau dia baru pertama kali nih, pasien baru pertama kali sudah pasti harus melalui tadi step-step tadi ya, akan lebih biayanya seperti itu. Pemeriksaan dahulu. Iya betul, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Dok, mungkin teman-teman Healthies nih penasaran nih. Ini kan tadi dijelaskannya masuk ke dalam ruangan seperti itu ya dok. Nah itu apakah seperti ruangan kamar gitu atau seperti bagaimana? Kemudian ketika terapi itu yang melakukan terapinya harus melakukan apa gitu? Boleh dokter Sari atau dokter Sigit? Silakan dokter Sigit. Jadi terapi dilakukan dalam suatu ruang chamber, tertutup, kita sebut chamber, itu seperti kabin pesawat gitu ya. Baik. Jadi yang harus dilakukan di sana, kita tidak boleh membawa barang-barang yang mudah terbakar atau menimbulkan percikan api ya, seperti koin logam atau pakai parfum yang bisa menyebabkan terbakar. Itu. Handphone boleh dok? Tidak boleh. Handphone tidak boleh karena handphone barang elektronik pun tidak boleh semua karena dia bisa merasa percikan api dalam ruangan yang oksigennya konsentrasi cukup tinggi. Baik. Ya, seperti itu. Jadi ruangan ini kalau nanti ada gambar-gambarnya dokter Sigit ya, itu kayak kita masuk ke kapal selam kali ya. Kapal selam atau pesawat. Atau pesawat ya. Seperti jadi kapsul gitu. Iya, kapsul ya. Nanti duduknya pun seperti di pesawat ya dok. Duduknya seperti di pesawat juga. Jadi nanti 1 orang pegang 1 masker seperti itu. Berarti pakai masker, kemudian kita hirup oksigennya seperti itu ya dok ya. Kemudian nih dokter Sigit, dokter Sari ada pertanyaan dari teman-teman Healthies. Yang pertama dari @g.cahaya, katanya dalam 1 kali terapi itu berlangsung berapa lama dokter? Ya, dalam 1 kali terapi kita dari pertama kita turun ke permukaan ya, jadi kita memberikan tekanan ya, itu sekitar 15 menit. Kemudian diikuti napas dan oksigen 30 menit kali 3. Dan ada selang istirahat 5 menit. Kemudian naik lagi ke permukaan 15 menit. Nah, itu totalnya kurang lebih 2 jam. 130 menit lah ya. 150 menit itu 2 jam. 2 jam. Cukup lama ya. Nah, yang saya sebut turun ke permukaan adalah artinya kita memberikan tekanan. Jadi seperti kita menyelam ke dalam laut gitu dengan kapal selam itu ya. Ketika kita naik ke permukaan artinya kita mengurangi tekanan. Kita dalam bahasa hiperbarik seperti itu. Ini ada menyambung pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari @astikomala. Apakah setiap kasus sama untuk berapa lamanya dok? Atau ada persiapan khusus? Mungkin misalnya yang untuk kecantikan beda waktunya, untuk yang tulang beda waktunya. Bagaimana nih dok?
Sejauh ini sih nggak ada Sama ya? ketentuan ya, karena ini terapi juga hasilnya bersifat individual sih. Iya dok. Tapi kalau cuma 1 kali, 2 kali, biasanya belum ada hasilnya biasanya. Minimal 5 kali kita evaluasi lagi. Oh baik baik. Mungkin seperti itu. Baik, baik. Kemudian ada lagi nih dok, tadi ada yang menyampaikan pertanyaan dari Maria Dotambunan. Katanya untuk tadi kan sudah dijelaskan dokter Sari mengenai tarif ya dok. Ini apakah bisa menggunakan BPJS dok untuk melakukan terapi ini dok? Kalau saat ini BPJS belum bisa, jadi kita baik, masih tunai, ya mohon maaf. Oh iya baik baik dok. Ya, Berarti sementara masih gitu, tunai Dok. ya. Baik. Kemudian ada dari Maria TAMD juga nih dok, katanya izin bertanya dokter Sari, dokter Sigit, batas umur minimal dan maksimal yang boleh melakukan terapi hiperbarik. Nah menarik nih dok. Sejauh pelatihan yang saya ikuti, bahkan dari bayi pun bisa ya, bayi. Sampai orang tua pun bisa. Jadi sampai lansia ya dok lansia ya. ya, bayi neonatus. Berarti saya bisa dapatkan dari pelatihan. untuk semua usia ya dok Iya. sebetulnya ya, baik baik. Tapi tergantung itu harus memang kalau usia tertentu kita harus ada pengalaman dulu ya. Iya. Mungkin Mungkin kalau misalnya ada persiapan khusus tidak dok, misalnya untuk bayi kecil mungkin ada persiapan khusus, atau untuk yang sudah lansia dibandingkan yang usia dewasa muda, ada perbedaan tidak dok? Ya, mungkin ini tadi sudah disampaikan sebelumnya, memang kalau untuk hiperbarik ini kita memang melibatkan konsultasi juga dokter-dokter lainnya ya, apalagi dokter-dokter spesialis seperti misalnya ibu hamil. Ibu hamil apakah boleh atau tidak, sudah pasti kami harus konsulkan dulu ke dokter spesialis kandungannya. Atau misalnya bayi kecil dengan bayi besar, apakah bisa masuk ke hiperbarik atau tidak, juga kami konsulkan dulu ke dokter anak. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan sehingga ketika masuk ke hiperbarik itu memang benar-benar sudah safety gitu, sudah aman lah ya. Dalam arti tidak ada kontraindikasi yang absolut yang memang tidak boleh, seperti tadi misalnya pneumotoraks masuk ya sudah pasti kelainan paru tadi sudah tidak boleh masuk. Tapi kalau yang seperti ibu hamil atau bayi kecil ya memang kita konsultasikan dulu ke dokter yang sesuai. Misalnya kalau hamil ke dokter kandungan seperti itu ya dok. Konsulkan ke spesialis terkait ya dok Iya, ya. ya betul. Ya, boleh saya tambahkan ya. Untuk kasus ibu hamil, karena nanti terapi oksigen hiperbarik bisa untuk keadaan seperti emergensi ya, seperti keadaan keracunan gas CO. Nah, ketika ibu hamil ternyata dia menderita keracunan CO, kita lakukan juga. Ya. Kita tidak mempertimbangkan bagaimana bayinya, tapi yang penting kita menyiapkan ibunya. Ya. Karena hiperbarik bisa juga dipakai untuk kasus-kasus emergensi ya dokter ya. Oh baik dok. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi nih dok, G Cahaya, siapa saja yang tidak boleh terapi ini? Nah mungkin boleh dijelaskan Ya, mungkin dokter lebih. Yang tadi sudah disebut ya, yang tidak boleh adalah gangguan paru-paru khusus ya. Jadi yang kita sebut pneumotoraks ya. Jadi pneumotoraks itu adalah keadaan di mana ada udara di antara paru-paru dengan dinding dada bagian dalam, itu tidak boleh dilakukan terapi hiperbarik. Ya, kemudian pasien-pasien yang memakai alat bantu jantung, karena dengan terapi hiperbarik ini alat bantu jantung bisa rusak tuh, sangat berbahaya ya. Itu mungkin yang tidak boleh ya. Pasti ya dok, absolutnya ya tidak boleh. Pasti absolutnya. Kemudian ini ada yang baru bergabung nih dok, katanya dari @mrbugis, katanya izin dok, saya baru gabung. Terapi hiperbarik itu apa? Sudah ada di RSUD atau belum? Kemudian pelaksanaan jam dan harinya. Nah boleh dok. Silakan. Diulang lagi. Boleh mungkin secara general. Ya, general aja dok. Ya, jadi terapi hiperbarik adalah metode pengobatan pemberian oksigen dengan oksigen murni dilakukan dalam ruang bertekanan udara tinggi. Kemudian jamnya ya tadi ya, sudah ada di RSUD, sudah ada. Sudah ada ya dok ya. Jamnya di jam 8 pagi sampai jam 13 di hari Senin sampai dengan Jumat. Oh, Senin sampai Jumat ya. Baik, boleh dicatat nih teman-teman Healthies. Jadi nanti bagi yang tertarik boleh langsung datang. Nah, ini ada ucapan selamat nih dari Kang Miftah 99, katanya
layanan hiperbarik ini baru ada di RSUD Cibinong ya. Wah, keren banget. Nah, memang nih RSUD Cibinong selalu update terus ya dok Iya. dengan terapi-terapi terbaru untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya. Katanya semoga warga masyarakat kabupaten bisa menikmati fasilitas yang keren ini. Iya, amin ya. Kemudian mungkin saya juga ini penasaran nih dok, kan katanya masuk ke dalam kapsul ya dok, kemudian duduk. Nah itu kita kira-kira kan katanya 2 jam ya dok. Nah Iya. itu bosen nggak ya dok gitu di dalam? Nah terus apa yang dirasakan ya? Apakah oksigen itu terasa dingin ke tubuh atau gimana gitu? Perasaan ketika menjalani terapi gitu dok? Kalau yang sudah pernah menjalankan terapi itu Dr. Sari, kalau saya belum. Oh baik, jadi gimana nih dok Sari? Testimoni Iya, ya teman-teman jadi Helpers tadi ya. yang saya dikatakan di awal ya, jadi kan kayak kita masuk ke kapal selam atau ke pesawat, di mana memang difasilitasi biar pasien gak bosan itu ada TV yang bisa kita nonton atau dengerin musik gitu kan, karena kurang lebih kan tadi 2 jam Iya, ya, pasti aduh bete kan sambil Iya, betul, duduk betul. gitu kan. Nah selain itu pun ketika kita mulai terapi, karena kan itu turun tadi yang Dr. Sigit sudah bilang ya, turun ke apa namanya seperti turun ke dalaman, pasti kan rasa tidak nyaman. Jadi kita sediakan memang minum dan permen seperti itu. Berarti ya. boleh makan minum juga di dalam. Boleh ya seperti itu. Jadi untuk kejenuhan atau bosen, jadi sambil dengar musik, sambil nonton TV seperti itu. Bisa sambil Netflixan tuh dok. Ya kurang lebih begitu. Oke, ya. baik. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih dok. Katanya dari Anoy_Adiva. Kalau mau menikmati manfaat untuk kecantikan, apa harus konsultasi dokter kulit dan kecantikan dahulu? Nah, boleh nih dok. Nah, untuk mengambil manfaat dari terapi oksigen hiperbalik, ya, itu bisa terintegrasi dengan dokter Combine ya, kecantikan. combine. Akan membuat hasil yang lebih baik. Untuk konsultasi itu tetap konsultasi ke dokter THT atau dokter paru bila diperlukan dan di ronsen Ya, dadanya. jadi nih, misalnya Mbak Dokter Leoni misalnya mau cantik gitu ya dok ya, Iya. jadi bisa masuk ke hiperbarik selama tidak ada yang kontraindikasi tadi yang penyakit paru. Tapi iya, kalau dikombin misalnya dari dokter kulitnya terapinya apa, nanti dikombin dengan hiperbarik, kurang lebih gitu ya. Jadi terapi hiperbarik itu bukan terapi yang berdiri sendiri, Iya. dia terintegrasi dengan metode pengobatan yang lain, Ya. seperti saraf, jantung, ya kita Bedah ya dok ya. bedah itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Oh, baik. Berarti kan tadi dokter Sigit katakan bukan terapi yang berdiri sendiri ya dok. Iya. Ya? Berarti ini kira-kira mungkin nggak dok, misalnya nih ada healthies nih, patah tulang, saya mau terapi hiperbarik saja misalnya, tidak operasi, tidak ke dokter tulang misalnya. Jadi ini apakah bisa menggantikan terapi yang biasa atau mendukung terapi yang misalnya patah tulang itu mendukung terapi operasinya gitu? Nah gimana nih dok? Nah, untuk terapi hiperbarik ini hanya mendukung saja, mendukung dia ya, tidak dok, ya? berdiri sendiri. Ya. Jadi tetap harus kita konsulnya ke dokter Bedah tulangnya. penanggung jawabnya. Ya. Oh, baik. Berarti tidak bisa menggantikan terapi utamanya Tidak ya? bisa. Oh, baik. Nah, kemudian ini ada beberapa nih dok yang bertanya, mungkin baru join ya. Ada dari @mr Bugis, katanya biayanya berapa dok? Apakah bisa untuk yang terkena stroke? Nah, boleh nih dok biaya. Mungkin teman-teman healthies tadi belum bergabung. Kalau biaya yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, Dokter Leoni, jadi biayanya itu di 390.000 untuk 1 kali terapi. 1 kali. Ya, kalau untuk apakah bisa yang terkena stroke tadi sudah dijelaskan ya Pak Bugis ya, bahwa bisa untuk combine dengan terapi yang memang primernya. Misalnya bila terkena stroke memang harus ke dokter saraf, minum obat-obatan dokter saraf. Tapi bisa dikombin dengan terapi hiperbarik ini untuk membantu penyembuhannya seperti itu kurang lebih. Oh ya, baik dok. Berarti tadi untuk 1 kali terapi ya dok Ya, ya? 390.000. 390.000. Itu apakah dalam 1 kali terapi biasanya udah terasa efeknya atau baru terasa efeknya setelah berapa kali terapi nih dok? Yang jelas kalau 1 kali
terapi efeknya hanya kita tidur lebih enak aja. Ya, mengantuk lebih cepat. Dan perut lebih lapar. Karena Ya, karena ketika kan kita lakukan oksigennya. terapi oksigen hiperbarik, gula darah kita turun, otomatis kita makannya lebih banyak. Tapi untuk secara keseluruhan untuk fisik kita 1 kali 2 kali belum Belum akan terasa kelihatan. ya. Ya minimal 5 kali kita evaluasi lagi. Iya. Ya. Baik, berarti sekitar 5 kali ya dok ya. Iya. Baik, baik. Nah ini ada pesan nih dari @astikomala, maju terus RSUD Cibinong. Nah ya terima kasih nih @astikomala ya. Iya. Memang kita selalu berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik ya dok ya Iya. untuk para healthy sekalian. Nah kemudian saya juga penasaran nih dok, katanya nih yang paling menarik kan untuk kecantikan nih. Nah ini kira-kira terapi hiperbarik bisa nggak ya dok? Pingin 10 tahun lebih muda. Iya bisa nggak nih dok? Bisa sekali. Oh bisa dok. Ya, asal kita rutin ya. Bisa. Karena dia efeknya kan meningkatkan pembentukan sel-sel kolagen. Ya. Kita ketahui kan sel-sel kolagen itu yang membuat kulit lebih halus dan lebih kencang. Jadi itu Iya dok. bisa bisa mengurangi ya, keriput. Dok. Bisa. Bisa jadi memundurkan usia kulit gitu ya dok ya, Ya. jadi tampak lebih muda. Iya. Bukan hanya kulit aja, tubuh juga lebih sehat. Oh iya iya. Berarti sebetulnya dalam 1 kali terapi hiperbarik itu semua organ kita mendapat keuntungannya ya dok ya. Semua organ mendapat keuntungan. Jadi 1 kali terapi langsung semua kena ya. Ya. Jadi tidak misalnya cuma kulitnya aja yang kena, ingin tulangnya aja yang kena enggak. Oh iya baik baik. Bahkan ada pengalaman perawat yang sering ikut masuk ke Hiperbarik ya. mendampingi pasien, dia kulitnya lebih kinclong jadinya. Oh langsung glowing ya dok ya efeknya. Oh ya baik baik. Berarti dalam terapi hiperbarik itu selain pasiennya ada perawatnya juga ya dok? Ada. Ada. Nah, jadi kita tuh kursinya dalam satu chamber itu ada 7. Jadi satu kursi itu ditempati oleh perawat pendamping. Karena kan walaupun misalnya sudah kita persiapkan awalnya ya dengan pemeriksaan ini, tapi kan kita nggak pernah tahu di dalam tuh misalnya pasiennya yang tadi kan 2 jam, ternyata pasiennya nggak kuat nih dokter Leoni kan. Nah itu kan ada perawat yang bisa mendampingi. Jadi kan kalau ada apa-apa bisa langsung ke perawat itu karena terhubung juga. Jadi perawat yang di dalam itu punya koneksi juga ke luar, ke kami gitu di luar. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa berkomunikasi lewat situ. Oh baik. Itu biasanya kalau merasa tidak kuat seperti itu, apakah dihentikan sementara dulu kemudian dilanjutkan atau bagaimana nih dok? Biasanya sih. Kalau dia terapinya sendiri 1 orang, kalau memang dia tidak kuat kita hentikan. Tapi kalau misalnya dia bisa dapat beberapa orang, misalnya 6 orang atau 7 orang itu, kebetulan chamber kami itu ada 2 ruangan. Iya, yang 1 ruangan untuk evakuasi bagi yang tidak sehat, yang tidak kuat. Bisa. Jadi chamber kami ini memang canggih nih dokter Leoni. Ya, jadi ada dua chamber. Nanti misalnya kita pergunakan yang 7 chamber, yang 1 chambernya ini bisa buat evakuasi. Seperti itu. Jadi misalnya kalau tadi ada yang nggak kuat, berarti kita evakuasi lewat 1 chamber yang satunya. Misalnya lagi ada beberapa orang, berarti yang tidak kuat itu dievakuasi, yang lain tetap lanjut ya dok, tidak masalah. Iya, seperti itu. Baik. Nah ada pesan nih dari @mr Bugis, katanya terima kasih dokter-dokter. Terima kasih atas penjelasannya tentunya dok ya. Nah ini mungkin ada penasaran juga nih, ada titipan pertanyaan dari teman saya nih dok. Kebetulan dia agak takut dengan ruangan sempit gitu ya. Terus dia penasaran kira-kira ruangan untuk terapi hiperbarik itu apakah memang kapsulnya itu luas gitu ya sehingga lebih membuat nyaman, atau bagaimana nih? Mungkin kan teman-teman healthies juga ada yang mengalami fobia ruang sempit gitu ya, tapi ingin mencoba terapi hiperbarik. Nah kira-kira bagaimana nih? Ruangannya memang nggak terlalu luas sih ya. Tapi akan didampingi oleh perawat ya. Perawat akan menemani. Nah saran saya sebelum melakukan terapi hiperbarik boleh konsultasi dokter jiwa ya, spesialis psikiater dulu. Baik. Nanti bisa diarahkan bagaimana sebaiknya. Mungkin nanti dapat tips dan triknya ya dok. Karena ruangannya memang nggak terlalu besar ya dok ya. Memang seperti kita masuk ke pesawat gitu kan. Jadi bukan ruangan yang luas gitu kan. Jadi memang ruangannya ya nggak terlalu besar. Jadi kalau ada yang fobia dengan ruangan-ruangan sempit ya memang sebaiknya konsultasi dulu. Karena takutnya nanti ketika masuk
takut gitu kan ya. Oh, iya, betul. Mungkin nanti juga kan ada TV, ada musik gitu ya dok, jadi Ya. bisa lebih enjoy ya. Lebih relax lah ya. Nah mungkin ini penasaran juga nih dok, kan katanya ada musik dan bisa nonton TV ya. Ya. Nah itu bisa nggak kita bawa musik atau film sendiri? Atau memang sudah disediakan dari ruang hiperbariknya? Kita udah sediakan dari Oh, ruangan. sudah ya, Dok, Iya, ya. kita buat musik-musik yang sesuai dengan usia. Oh, Jadi jangan nanti pasien tua musiknya musik rock gitu ya. Musik BTS. Iya, musik-musik metal. yang jadi kita udah nanti kita sesuaikan, misalnya masuk orang tua ya musiknya yang kalem-kalem lah ya. Nanti kalau dikasih musiknya yang itu malah panik gitu Atau kan. nanti pada disco di Iya, dalam pada ya, disco Dok, di ya? dalam karena tadi 10 tahun lebih muda ya. Iya betul. Jadi filmnya juga udah kita sediakan. Jadi tinggal duduk menonton sambil dengerin musik. Boleh makan minum juga di sana. Boleh, ya? boleh ya. Kemudian nih dok, misalnya ada yang ingin nih melakukan terapi hiperbarik. Nah ini alurnya bagaimana nih dok? Apakah langsung daftar ke ruangan terapi hiperbarik atau bagaimana nih dok? Karena hiperbarik ini kan bagian dari poli eksekutifnya Azalea. Iya, dok. Jadi ketika ingin terapi hiperbarik, pasien atau ibu-ibu lainnya atau bapak-bapak lainnya bisa langsung datang ke poli Azalea di lantai 1, nanti mendaftar di situ. Setelah mendaftar pasti akan bertemu dengan dokter Sigit, karena dokter Sigit yang memang dokter utamanya. Jadi yang akan bertemu dokter Sigit, nanti kita ada konsultasi terlebih dahulu. Misalnya harus melakukan yang tadi foto torak, PCR, lalu harus ke dokter THT. Jadi setelah daftar itu memang ada sesi konsultasinya terlebih dahulu. Oh baik. Ya. Jadi daftar untuk pendaftarannya, kemudian lakukan konsultasi dulu, Ya. baru nanti setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian Ya. tidak ada larangan-larangan, Ya. baru mungkin boleh melakukan terapi ya dok. Betul, ya? betul ya. Jadi nggak langsung misalnya mau datang mau terapi hiperbarik, nah, nggak seperti itu. Jadi kita memang harus persiapkan dulu, kita jadwalkan dulu seperti itu. Memang ada step-stepnya gitu ya dokter Leoni ya. Berarti tidak bisa langsung datang langsung terapi hiperbarik Iya, ya, dok, iya. ya? Itu kalau bila yang pertama kali. Kecuali kalau misalnya datang memang yang sudah kedua kali, tinggal daftar, tinggal masuk ke chamber gitu ya dokter Sigit ya. 2 atau ketiga kali atau keempat kali ya. Berarti kan tidak perlu konsultasi ulang dulu. Jadi tinggal lanjutkan terapinya saja. Seperti itu. Kecuali kalau di tengah-tengah terapi dia ada masalah. Ada masalah, Nah, kita konsultasi lagi. Tapi kalau misalnya terapinya 5 kali nggak ada masalah, ya tinggal daftar terapi seperti itu. Baik. Nah, kemudian nih ada pertanyaan juga nih dok. Tadi kan katanya disampaikan selama di ruang terapi hiperbarik itu duduk ya dok ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan mengenai pasien-pasien stroke misalnya yang biasanya berbaring. Nah itu bagaimana nih dok? Apakah disediakan tempat untuk berbaring juga atau bagaimana? Kemarin ada ya dok ya? Kemarin Bisa, ya. jadi ada, pasien ya. yang tidak bisa duduk atau gangguan mobilitas ya bisa pakai berangkar, bisa Berangkar. masuk ke dalam. ke dalam. Jadi bisa disediakan tempat tidur ya dok kalau Iya. memang tidak memungkinkan untuk Iya, duduk betul. ya. Iya. Iya, baik. Nah mungkin dari dokter Siga, dokter Sari bisa sharing nih dok selama sudah menjalani di terapi hiperbarik di RSUD Cibinong ini, kasus-kasus apa saja yang sudah pernah mengikuti terapi hiperbarik di sini dok? Kasus yang pernah penderita pasca stroke ya, Oh Iya, pasca stroke ya dok. ya merasa lebih gerakannya sudah lebih Lebih baik. sebelumnya. Kemudian pasien-pasien yang menderita nyeri pinggang, Iya. itu pun sudah berkurang nyerinya. Oh iya. Itu sih yang baru. Dua itu ya. Berarti untuk kasus-kasus stroke itu mempercepat pemulihan pasca stroke juga ya dok? Iya. Yang Pasti. tadinya badan-badannya lemah, mungkin jadi lebih enakan Iya. ya untuk bergeraknya. Oke baik. Kemudian kalau misalkan untuk anak-anak kecil gitu ya dok ya, misalnya nih ada bayi kecil melakukan terapi hiperbarik, terus kan namanya bayi ya, anak-anak mungkin rewel di dalamnya gitu ya, takut. Nah biasanya itu bagaimana dok? Apakah jadi dievakuasi ke yang ruang evakuasi tadi atau bagaimana? Mungkin kan orang tua juga khawatir ya kalau bawa anaknya, takut anaknya rewel gitu. Ya memang kita dipisahkan dulu ya dok ya. Misalnya kalau memang kalau pasien-pasien yang
Contohnya misalnya luka karena diabetes mellitus atau luka-luka karena gula ya, itu kan nggak mungkin kita satuin sama anak bayi. Jadi kita memang ada pemisahannya dulu. Jadi kalau misalnya luka-luka yang memang masih basah atau bagaimana, kita akan pisahkan seperti itu. Jadi mungkin sesi bayi kita akan memang lebih khusus ya, karena kan bayi itu kan pasti rewel ya. Jadi itu memang kita ada kekhususannya seperti itu. Berarti memang dipersiapkan untuk kondisinya itu sesuai dengan pesertanya gitu ya dok? Iya. Nah ini sebetulnya kalau di wilayah Bogor ini ada di tempat RSUD Cibinong ini baru pertama ini ya dok ya? Iya baru pertama. Berarti memang pionir nih ya di wilayah Kabupaten Bogor ya RSUD Cibinong ini. Iya. Baik. Kalau boleh tahu dari kapan ya dok untuk terapi hiperbarik ini sudah ada di RSUD Cibinong? Sebenarnya launchingnya sendiri sih sudah di akhir tahun kemarin. Cuman memang penetapannya di awal tahun ini gitu, seperti itu. Berarti memang membuka tahun 2022 kita buka dengan mengadakan terapi hiperbarik. Iya betul. Iya baik. Tidak terasa nih waktunya ya dok ya, sudah jam 11 ya, sudah mendekati jam 11. Kita mungkin sebetulnya teman-teman ini masih banyak yang ingin ditanyakan, kemudian juga teman-teman ada yang ingin mencoba. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, mungkin tadi tidak sempat, boleh nanti disampaikan ke akun sosial media kami, di akun sosial media RSUD Cibinong. Nanti akan kami bantu untuk sampaikan kepada Dr. Sari dan Dr. Sigit, nanti kita bantu untuk sampaikan jawabannya. Baik ya. Jangan lupa juga kepada para healthies untuk selalu follow akun sosial media RSUD Cibinong, yaitu di Instagram @rsudcibinong_Bogor, di Twitter @rsudcibinong, di Facebook RSUD Spasi Cibinong, juga di akun YouTube RSUD Spasi Cibinong. Nah mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin dari Dr. Sari dan Dr. Sigit ada kata-kata penutup dok untuk acara hari ini? Ya kalau dari saya, memang lebih baik kita mencegah penyakit daripada kita sudah sakit baru diobati. Ya. Dengan hiperbarik ini orang yang sakit bisa jadi sehat dan orang yang sehat bisa jadi lebih sehat lagi. Ya, karena itu boleh dicoba untuk melakukan terapi oksigen hiperbarik di RSUD Cibinong. Kurang lebih sama Dr. Leoni ya. Ini kan termasuk pelayanan baru, bisa dicoba oleh para teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, atau nenek-nenek, kakek-kakek, boleh semua, silakan dicoba. Semoga dengan adanya terapi hiperbarik ini, dengan pelayanan terbaru dari RSUD Cibinong ini bisa memberikan manfaat yang lebih lagi buat masyarakat Kabupaten Bogor. Amin. Berarti ini sedikit saya rangkum lagi nih ya dok ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mungkin bagi teman-teman healthies juga yang tadi tidak sempat bergabung dari awal. Jadi terapi hiperbarik itu merupakan terapi oksigen intinya ya dok ya. Terapi pemberian oksigen, bedanya adalah ini adalah oksigen bertekanan tinggi ya. Mungkin kalau tadi dokter Sigit katakan, biasanya kita oksigen itu ada menghitung persen oksigennya ya dok ya. Kalau kita bernafas biasa di udara biasa seperti ini, oksigennya itu hanya 21% ya dok ya. Tapi dengan terapi hiperbarik itu oksigen yang diberikan itu sampai 100%. Makanya dikatakan terapi hiperbarik itu adalah terapi oksigen bertekanan tinggi. Nah, si terapi hiperbarik ini atau oksigen 100% ini akan membantu pembentukan sel-sel baru dengan lebih cepat di dalam tubuh kita. Sehingga tadi dikatakan dokter Sigit juga ada beberapa manfaat ya dok ya, bisa dari penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan pasca stroke, kemudian mempercepat juga penyembuhan tulang, juga yang terakhir itu bisa untuk kecantikan ya dok ya, untuk kesehatan kecantikan kulit. Nah kemudian juga tadi ada beberapa yang tidak boleh ya dok ya untuk melakukan terapi hiperbarik seperti gangguan paru atau yang dinamakan pneumotoraks, kemudian juga gangguan di gendang telinga. Jadi bagi teman-teman healthies yang tertarik untuk melakukan terapi hiperbarik, nanti akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan healthies tidak bisa mengikuti terapi hiperbarik. Jadi kita pastikan dulu agar healthies selalu aman, kemudian baru diizinkan untuk melakukan terapi hiperbarik ya dok ya. Kemudian juga untuk pelaksanaannya nanti teman-teman healthies akan masuk ke dalam kapsul ya dok ya, ruangan kapsul. Kemudian di sana bisa duduk dengan nyaman, ada
bisa menonton TV, Iya, kemudian betul. juga mendengar musik. Jadi walaupun tadi terapinya selama 2 jam, teman-teman healthy tidak perlu khawatir kebosanan di dalam ya dok ya. Dan di situ akan terasa nyaman dengan menghirup oksigen bertekanan tinggi. Baik, bagi teman-teman healthy, kami juga ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali karena sekarang pandemi sedang naik kembali ya dok ya. Iya, betul. Kasusnya sedang banyak lagi. Jadi kami ingin menyampaikan kepada teman-teman healthy sekalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan 6M ya healthies, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Teman-teman healthies juga harus selalu update ya teman-teman healthies dengan update terbaru di RSUD Cibinong, pelayanan-pelayanan terbaru, karena RSUD Cibinong akan selalu mengadakan update di sosial media mengenai pelayanan-pelayanan terbaru dan terbaik untuk mengakomodir ya teman-teman healthy ya, mengakomodir kesehatan teman-teman healthy sekalian. Jadi jangan lupa di follow dan subscribe semua sosial media RSUD Cibinong, boleh di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga akun YouTube. Nah, terima kasih nih Dokter Sari dan Dokter Sigit untuk sharing-sharingnya mengenai terapi baru ini ya, terapi hiperbalik yang sangat menarik tentunya ya. Terima kasih, semoga talk show Ask the Doctor hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan informasi baru kepada teman-teman healthies. Bagi teman-teman healthies yang nanti tertarik, boleh langsung datang ke Poliklinik Eksekutif Azalea. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang healthies, sampai jumpa pada acara Ask the Doctor jilid selanjutnya. Terima kasih Dokter Sari, Dokter Sigit.